Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Kusaini dengan NIM 43030020041 dari kelompok 7 Sosiologi Antropologi Pengembangan Masyarakat Islam 3B. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7, yaitu tentang hakikat masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Di sini saya akan membahas tentang Grand Theory. Grand Theory merupakan seluruh abstrak dan mencakup teori yang menjelaskan sebagian besar fakta dari suatu disiplin dan menggabungkan sebagian besar prinsip dan aturan umum ke dalam suatu sistem terpadu. Macam-macam grand theory, yaitu yang pertama ada teori tindakan sosial. Teori tindakan sosial sendiri dibagi menjadi dalam dua bagian. Teori tindakan sosial menjadi dua bagian, yaitu tentang teori tindakan sosial itu sendiri dan teori sistem sosial. Mengenai teori tindakan sosial, menekankan pentingnya bagaimana individu berinteraksi satu sama lain di bawah kondisi hubungan sosial mereka. Mereka berpendapat bahwa masyarakat tidak boleh dilihat sebagai struktur yang ada yang tidak bergantung pada interaksi individu. Bagi teori perilaku atau tindakan ini, masyarakat adalah hasil akhir, bukan penyebab dari interaksi manusia. Maksudnya adalah masyarakat itu hasil akhir dari interaksi-interaksi manusia primitif yang bergabung menjadi satu sebagai kelompok menjadi masyarakat pedesaan atau masyarakat perkotaan. Kemudian dalam analisis Parsons, means and framework adalah kerangka alat tujuan yang ia gunakan, yang intinya A. Tindakan itu memiliki suatu tujuan. B. Terjadi tindakan dalam sebuah situasi di mana sebagian elemennya sudah pasti, kemudian penggunaan elemennya sebagian elemen lainnya sebagai alat menuju tujuan oleh yang bertindak. Secara normatif, tindakan tersebut memiliki aturan yang berhubungan dengan penentuan alat dan tujuan. Kemudian masih dalam teori tindakan sosial ada teori sistem sosial. Dalam pengertian fungsionalisme, sistem sosial adalah sistem interaksi yang terjadi antara dua atau lebih aktor yang menjalankan fungsi dalam unit dari masyarakat. Tertuang dalam buku Parsons berjudul A General Theory Action bersama Asilis dalam The Social System. Parsons dan kawan-kawan mengembangkan kerangka yang disebut AGIL, Adaptation, Goal Attainment, and Latent Pattern Maintenance. Adapun adaptation bagi kehidupan sosial merujuk kepada keharusan untuk menghadapi lingkungan. Goal attainment adalah persyaratan fungsional dengan asumsi suatu tindakan merujuk pada tujuannya, yaitu dalam suatu sistem sosial diutamakan tujuan bersama. Integration adalah persyaratan dalam sistem sosial yang berhubungan dengan interrelasi antar anggota. Latent pattern maintenance merujuk pada interaksi yang berhenti ketika karena letih ataupun jenuh. Kemudian yang kedua ada teori evolusi sosial oleh Herbert Spencer. Dalam bukunya Social Statistics, Spencer mengatakan atau menyatakan bahwa masyarakat adalah organisme dari perspektif positif dan deterministik. Hukum alam dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena sosial apapun. Menurut Spencer, sebagaimana hukum alam menentukan arah evolusi tubuh biologis manusia, demikian pula hukum alam menentukan arah evolusi sosial. Lebih lanjut, Spencer menegaskan bahwa masyarakat adalah organisme otonom dan berkembang secara mandiri menurut hukum alam tanpa kehendak atau arahan masing-masing anggota. Misalnya, akan sangat sulit bagi seseorang dengan segala kekurangannya untuk bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap individu didorong untuk bergabung dengan orang lain untuk mengatasi kekurangannya. Teori evolusi sosial oleh Herbert Spencer ini tertuang dalam bukunya yaitu Principles of Sociology. Herbert Spencer mengemukakan teori evolusi sosial sebagai berikut. Pertama, masyarakat adalah suatu organisme kemudian berevolusi seperti tubuh yang hidup pada pertumbuhan manusia biologis. Yang kedua, suku primitif berkembang seiring meningkatnya jumlah anggota mereka, yang kemudian akan terpecah menjadi suku-suku yang lain. Ketiga, pertumbuhan masyarakat bukan hanya karena perbanyakan dan penyatuan kelompok, melainkan juga kepadatan penduduk atau meningkatnya solidaritas. Yang keempat, masyarakat yang belum beradab biasanya bersifat homogen. Yang kelima, suku nomaden dipersatukan oleh ketundukan kepada pemimpin suku karena adanya ikatan.
dan dapat diintegrasikan bersama selama 1000 tahun. Yang keenam, simbol kekuatan fisik seperti keprajuritan, nelayan, pemburu, dan lain-lain diidentikan dengan jenis kelamin pria. Yang ketujuh, sifat nomaden berakibat munculnya kepemimpinan. Kemudian yang kedelapan, kecerdikan dan kekuatan fisik dapat menentukan wewenang dan kekuasaan. Hal tersebut kemudian dapat diwariskan. Yang kesembilan, proses pertumbuhan masyarakat ditandai oleh meningkatnya kapasitas. Yang kesepuluh, pemisahan antara religius dan sekular menandai sebuah perkembangan suatu masyarakat. Kemudian teori yang ketiga adalah teori teknologi dan ketinggalan budaya atau cultural lag oleh William F. Cockburn. Dalam karya Cockburn yaitu Social with Respect to Culture and Original Nature, ia mengemukakan hal berikut. Pertama, perilaku manusia bukan faktor biologis yang diturunkan melalui keturunan, melainkan warisan sosial atau budaya. Yang kedua, pada dasarnya, kenyataan sosial terdiri dari pola perilaku individu. Maksudnya adalah pola perilaku individu yang nyata dan konsekuensinya. Perilaku nyata melahirkan penemuan baru yang inovatif. Konsekuensinya adalah ketimpangan integrasi antara budaya material yang lebih maju dengan budaya non-material yang tertinggal. Yang ketiga, perubahan kebudayaan material terbentang mulai dari penemuan awal seperti perkakas tangan, komputer, hingga satelit. Sedangkan non-material seperti kebiasaan dan tata cara organisasi yang akhirnya harus menyesuaikan dengan kebudayaan material. Penyesuaian ini selalu ketinggalan karena terdapat penolakan dari berbagai sumber. Akibatnya terjadi ketimpangan integrasi antara budaya material dengan budaya non-material. Keempat, kebudayaan non-material tidak dapat mengajar kebudayaan material yang perkembangannya sangat cepat. Hal ini kemudian berakibat munculnya ketegangan antara budaya material dan budaya non-material. Kemudian untuk teori yang keempat ada teori dramaturgi oleh Erving Goffman. Teori ini terdapat dalam buku Erving Goffman yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life tahun 1959 serta Econsters Two Studies of Sociology of Interaction tahun 1961 yang dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, dalam suatu situasi sosial, penampilan atau performance merupakan seluruh kegiatan dari partisipan tertentu, sedangkan pengamat atau partisipan lainnya merupakan orang lain yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang kedua, orang yang melakukan tindakan dan penampilan secara rutin disebut aktor. Yang ketiga, individu dapat menyajikan pertunjukan atau show kepada orang lain, akan tetapi kesan atau impression pelaku dapat berbeda-beda. Kemudian yang keempat, panggung depan atau front region dan panggung belakang atau backstage perlu dibedakan. Yang kelima, pada panggung belakang terdapat sejenis masyarakat rahasia yang tidak sepenuhnya terlihat dari pemukiman. Kemudian teori yang kelima ada teori strukturasi oleh Anthony Giddens, tertuang dalam karyanya The Class Structure of the Advanced Societies tahun 1976 serta dalam The Constitution of Society tahun 1984 dapat dikemukakan. Pertama, memerlukan adanya rekonstruksi yang berbeda dari mazhab sosiologis interpretatif, fungsionalisme, dan strukturalisme. Yang kedua, diperlukan langkah rekonstruksi daripada sintesis untuk mencapai arah teori rekonstruksi. Ketiga, praktik sosial harus sesuai antara ucapan dan tindakan. Yang keempat, rekonseptualisasi atas tindakan, struktur, dan sistem diawali dengan memandang praktik sosial sebagai segi analisis terpenting. Yang kelima, mengetahui bagaimana berpartisipasi, bertindak, mencakup pengetahuan memenuhi peraturan dalam konteks kehidupan sosial. Yang keenam, peraturan bukanlah suatu rumusan yang terisolir, namun peraturan merupakan pembangkit atau media bagi praktik sosial dan adanya saling ketergantungan antara struktur dengan tindakan. Yang ketujuh, subjek bukan dipandang menjadi objek yang dideterminasi maupun sebagai subjek yang bebas sepenuhnya. Kemudian grand teori yang terakhir adalah teori globalisasi of nothing oleh George Ridger. Dalam tulisan Ridger berjudul The Globalization of Nothing tahun 2004,
maupun Modern Sociology Theory tahun 2004 juga, George Ridger dan G. Goodman mengemukakan. Pertama, pengertian nothing menurut Ridger secara umum adalah bentuk yang dibayangkan dan dikontrol secara sentral, yang sebagian besar adalah bentuk kosong dari isi yang berbeda atau distinctive. Yang kedua, sesuatu atau something dipahami sebagai bentuk yang dipahamkan dan dikontrol secara endogenous, yang umumnya kaya dalam isi yang berbeda. Contohnya mall merupakan struktur yang sebagian kosong dan mudah direplikasi ke seluruh dunia serta dapat diisi dengan bahan yang spesifik atau disebut something. Yang ketiga, ada 4 tipe nothing. Yang pertama ada non-place atau setting yang sebagian besar kosong dari isi, misalnya mall. Yang kedua ada non-things, menyerupai kartu kredit di mana tidak banyak berbeda dengan yang lain. Kemudian non-people atau jenis karyawan yang diasosiasikan, contohnya telemarketer yang berinteraksi dengan konsumen dengan mengandalkan scripts. Yang keempat, non-service, contohnya yang disediakan oleh ATM di mana pelayanan yang disediakan sama. Konsumen mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan layanannya. Hal itu berbeda dengan karyawan atau teller bank. Kesimpulannya adalah Grand Theory merupakan seluruh abstrak dan mencakup teori yang menjelaskan sebagian besar fakta dari suatu disiplin dan menggabungkan sebagian besar prinsip dan aturan umum ke dalam suatu sistem terpadu. Teori atau Grand Theory terbagi menjadi 6. Yang pertama ada teori tindakan sosial, kedua teori evolusi sosial, yang ketiga teori kulturalek, yang keempat teori dramaturgi, yang kelima teori strukturasi, dan yang keenam teori globalisasi of nothing. Teori-teori tersebut tidak semuanya bersifat grand theory yang abstrak, melainkan juga bersatu padu dengan hasil teori-teori empiris yang lainnya. Terima kasih, itulah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 7, terkhususnya saya tentang grand theory. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.